Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah termasuk berjamaah orang sholat namun dia dihalangi oleh kaca masjid di dalam satu masjid? Itu aja pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat ada batasan atau ada pembatas atau penghalang. Teringat satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadisnya sahih ya, riwayatnya sahih, disebutkan bahwa para wanita di zaman Nabi itu dilarang mengangkat kepalanya dari sujud sebelum selesai kaum laki-laki sempurna duduknya. Jadi Nabi melarang para wanita, la tarfa'na ru'usakunna, ya, jangan angkat kepalamu dari sujud sebelum kaum laki-laki yang di depan sudah sempurna duduknya, maksudnya duduk yang bangun dari sujud. Banyak riwayat-riwayat lain, misalnya juga Nabi pernah menyuruh kaum wanita untuk keluar lebih dahulu, baru laki-laki, dan seterusnya. Nabi setelah sholat pernah langsung berjumpa dengan para wanita dan duduk memberikan pengajian. Dari sejumlah riwayat itu menunjukkan bahwa di zaman sahabat, di zaman Nabi, seperti tidak ada pembatas antara laki dan perempuan. Tetapi meski demikian, para wanitanya disuruh jangan bangun dari sujud sebelum laki-laki. Kenapa? Supaya tidak nampak auratnya kah kalau laki-laki masih sujud di depan. Kalau perempuannya bangun duluan, siapa tahu ada yang nampak atau apa, karena yang namanya sujud kan kaki terbuka dan seterusnya lah. Nah, berdasarkan ulama kemudian mengkaji, berdasarkan larangan Nabi untuk wanita bangun sujud sebelum laki-laki, berarti ada isyarat bahwa perempuan ini dan laki harus jaga pandangan, jaga apa dan sebagainya. Nah, di antara cara untuk mencapai itu salah satunya tirai atau pembatas. Nah, mungkin dulu tidak ada pembatas, hail istilahnya. Nah, jika memungkinkan ada pembatas, malah bagus kata ulama kita. Kalau tidak salah, Ihya Ulumuddin Imam Ghazali malah mengatakan wajib. Dan Imam Ghazali kan kita tahu mazhab beliau Syafi'i. Bahkan dijuluki Asy-Syafi'i Tsani, ya, Imam Syafi'i kedua, Imam Ghazali itu. Beliau mengatakan wajib ada hail, ada pembatas antara laki dan perempuan. Dan itu walaupun ada catatannya, katanya beliau itu jika mengkhawatirkan ada terjadi fitnah, ada apa. Kesimpulannya berdasarkan, nah sekarang kembali ke pertanyaan. Kalau sudah ulama mengatakan pembatas itu tertutup, ini penggitan sama sekali, kanggo malah kadang-kadang harus, apalagi sekedar kaca masih bisa kelihatan dunia kah? Jadi tidak masalah, tidak sampai istilahnya apalagi sampai batal jamaah, tidak mempengaruhi. Anjay kita di Masjidil Haram, mudah-mudahan bernasib yang belum bernasib, imam di mana, kadang batur di mana, kita di mana, jadi tembok segala macam, bukan hanya sekedar kaca lah, ya, kadang-kadang tembok di depan kita. Kan kita misalnya di Masjid Madinah juga begitu, tembok di depan kita, imam nyendah kita tidak tahu di mana, makmum yang lain di mana, kan di samping ada sih, tapi kan yang di depan kita di mana, mungkin pas di sebelah temboknya, mungkin bisa jadi tidak ada. Rumusnya yang penting tersambung, ada yang menyambungkan, itulah rumusnya. Walaupun sedito, kemudian yang penting nyambung, ya. Tidak ada kalau terpisah oleh jalan raya, nah bro batal jamaahnya. Misalnya jalan raya, orang lalu lalang, motor, anjing juga lewat, nah baru jamaahnya terganggu atau menjadi batal. Tapi kalau tidak ada penghalang yang seperti itu, tidak ada sungai, tidak ada apa, hanya sebatas kaca, sebatas dinding, sebatas apa, itu tidak masalah dan nyambung, ada sab-sab yang menyambungkan sampai kepada imam, maka jamaahnya tidak terganggu, tetap sah.
memang hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang juga terlalu marak sebenarnya mempersulit, dan Islam anti mempersulit. Banyak hal-hal yang sebenarnya di rukun lagu para rukun. Contoh, marak sebenarnya dianggap wajib pas arak li julu tu makmum atau imam, mundik makmum imam. Jadi kalau kaca tidak sah, tidak begitu, tidak ada satu ulama pun bilang begitu. Atau misalnya dianggap berjamaah itu wajibnya dempetan, sehingga kalau berjarak batal. Tidak juga, tidak ada begitu dalam kitab-kitab fikih. Memang itu adab berjamaah, sunnah berjamaah, tapi tidak rukun berjamaah. Apa maksudnya rukun berjamaah? Kalau itu ditinggalkan batal dia, itu namanya rukun. Nah itu kan tidak rukun, sehingga andai kata dia corona sama sekali, tapi berjarak tetap sah jamaahnya. Apalagi kondisi seperti ini, bisa jadi malah berdosa dia kalau dempetan. Berdosa dia, berkurang pahala jamaahnya, malah dapat dosa dia. Kenapa? Karena tidak mencegah apa yang memang wajib dicegah lah, ya, pandemi dan lain sebagainya. Sehingga jaga jarak misalnya itu, banyak bilang, yuk apa hukumnya, apa hukumnya? Ya, memang pada dasarnya sesama makmum nempel itu tidak wajib, pada dasarnya demikian. Nah, maka corona malah bisa mendekati wajib atau lebih kepada anjuran kesehatan, ya, atau kita bilang mustahab. Maka tidak masalah, pahala jamaahnya tetap utuh, malah bisa jadi insyaallah berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.